Oke, bismillah, kita lanjut ke tafsiran ayat am turiduna an tas'alu. Za'ama ba'duhum anna am huna muttasilatun wa qata'a ba'duhum bi annaha munqati'ah. Oke. Tafsir dari ayat am turiduna. Jadi ada am di sana. Oke, bahasa Indonesianya sama aja. Tapi di sini ada khilaf antara mufassirin makna am muttasilah atau munqati'ah, atau bahkan bukan di antara munqati'ah dan muttasilah, tapi malah am bermakna istifham. Oke. Pertama, zaman ba'duhum, golongan pertama mereka menganggap bahwa am di sini muttasilah. Maksud muttasilah adalah am memiliki hubungan dengan ayat yang sebelumnya. Beberapa kaum yang lain menganggap bahwa am di sini tidak ada kaitannya sama sekali dengan madmunil ayat, atau enggak ada kaitan sama sekali dengan konteks ayat sebelumnya. Maka am mereka anggap sebagai munqati'ah di sini, pemutus konteks dari ayat-ayat sebelumnya. Kenapa dianggap sebagai munqati'ah? Binaan ala dukhuli ar-rasul fil khitab as-sabiq wa adami dukhulihi fi hadzal khitab wa dzalika mukhillun bil ittisal. Kaum yang mengatakan am di sini bermakna munqati'ah, tidak ada hubungan sama sekali ayat yang berbunyi am turiduna an tas'alu rasulakum sampai akhir ayat, tidak ada sama sekali hubungannya dengan ayat sebelumnya. Kenapa? Karena al-khitab atau yang rasul yang Allah ajak bicara di sini, turiduna, kalian. Awalnya kalian, yang Allah ajak ngomong, kalian, di dalam kalian ini terdapat rasul juga. Ya kan? Dalam khitab sebelumnya yang Allah ajak ngomong adalah rasul dan juga umatnya. Itu dalam ayat-ayat sebelumnya. Dalam ayat ini, kalau kita masukkan rasul, maka maknanya akan rusak. Kenapa? Karena artinya kan jelas. Makna kasar dalam bahasa kitanya gini. Apakah kalian ingin menanyakan kepada rasul kalian? Apakah kalian akan terus bertanya? Sebagaimana Musa dulu juga sering ditanya oleh kaumnya. Barang siapa yang mengganti kekufuran, mengganti keimanan dengan kekufuran, maka dia telah sesat dengan jalan sesat-sesatnya. Itu artinya kan. Bayangkan kalau misalnya am turiduna, walayadzubillah, kita masukkan dalam khitab turiduna di sini adalah rasul di dalamnya, akan rusak. Ya, rasul justru dalam ayat ini merupakan pihak yang ditanya. Maka yang menanya tidak boleh rasul juga kan, pasti umatnya. Maka kalau kita anggap bahwa am di sini muttasilah, sedikit rusak maknanya, bahkan rusak. Ya, berarti kita kalau jadikan am di sini muttasilah, kita mengatakan bahwa khitab yang ada di ayat am turiduna dengan khitab di ayat sebelum am turiduna satu khitab, satu pihak, dan tidak ada perbedaan. Padahal ada perbedaan. Maka am munqati'ah ini lebih ahsan maknanya. Kenapa? Karena kita sepakat bahwa yang masuk dalam khitab di sini adalah siapapun kecuali rasul. Begitu. Maka am ini merupakan hujjah untuk kaum yang mengatakan am munqati'ah maknanya bukan muttasilah. Maka dikatakan wadzalika mukhillun bil ittisal. Maka itu memustahilkan adanya sambungan, adanya ittisal, adanya hubungan antara khitab di am turiduna dan khitab di ayat-ayat sebelumnya. Wadhaba ba'duhum, juga ada golongan lain mengatakan bahwa am di sini enggak ada sama sekali makna ittisal dan inqita'nya. Bahkan makna am di sini persis seperti makna hamzatul istifham, yang mana artinya aturiduna ila akhirih. Begitu. Wala taqdiri al-awwalaini al-muradu tawsiyatul muslimin bi thiqati bir rasul. Oke. Makna yang muttasilah dan makna am munqati'ah memiliki satu keinginan atau memiliki satu murad, memiliki satu maksud, bahwa ingin, apa maksud daripada ayat yang bermakna muttasilah dan munqati'ah amnya? Apa maksudnya? Untuk menasihati atau untuk memberikan wasiat pada kaum muslimin agar setia dengan rasul dan tarkil iktirah bithiqati bir rasul wa tarkil iktirah, dan mewasiatkan, menasihati kaum muslimin untuk meninggalkan usulan-usulan enggak penting setelah dirod atau setelah disanggah, ya, sangkaan orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi terhadap hukum nasakh ini, gitu. Sebagaimana Allah mengatakan, seolah-olah Allah mengatakan demikian, janganlah kalian
La takunu fima unzila ilaikum minal Qur'an kal yahudi fi tarki thiqati bil ayatil bayyinat wa iqtirahi ghairiha fatadallu wa takfuru ba'dal iman wa fi hadhihi. Oke. Sebagaimana seolah-olah Allah bilang seperti ini, janganlah kalian seperti orang Yahudi yang banyak nanya, sehingga karena mereka banyak nanya, mereka jadi nggak setia dengan, nggak sikoh, nggak percaya ya dengan ayat-ayat yang telah dijelaskan ya, karena mereka banyak nanya dan banyak ngelakuin usul-usul. Gimana kalau gini? Gimana kalau gini? Usul. Banyak ngelakuin iktirah. Maka mereka sesat dengan pertanyaan mereka. Pada akhirnya puncaknya mereka jadi kafir awalnya beriman. Wa fi hadhihi tawsiyah kamalul mubalaghati wal balaghah. Oke, maksud dari perkataan kamalul mubalaghati wal balaghah diklaim oleh buku ini bahwa wasiat yang Allah katakan amturiduna atau nasihat keras yang Allah katakan dalam ayat amturiduna memiliki unsur balaghah yang luar biasa. Kenapa? Ana jelaskan ya. Perkata karena ini maknanya penting dan harus ana nukil, nggak bisa ana talkhis. Hatta ka'annahum bi sadadil iradah fanuhu anha fadlan 'anis su'al. Apa unsur tingginya balaghah dalam ayat amturiduna ila akhiri di sini? Hatta ka'annahum bi sadadil iradah fanuhu anha. Seolah-olah kaum muslimin yang hanya ingin apa? Ingin menanya, oke? Yang hanya ingin menanya pun nggak dibolehkan. Fanuhu anha ay fanuhu anil iradah. Seolah-olah ya Allah melarang kaum muslimin keinginan untuk menanya ya. Fadlan anis soal, apalagi dengan menanyanya langsung. Mau nanya pun dilarang, apalagi menanyanya langsung, apalagi pertanyaannya langsung, ya kan? Kenapa? Dari mana tergambar makna ini? Dari perkataan dari firman Allah yang berbunyi amturiduna antas alu, ada turiduna di sana. Jadi seolah-olah Allah ingin melarang keinginan yang muncul dalam diri kita, keinginan untuk menanya. Ya. Padahal yang haram itu menanyanya. Dari hukum memang yang haram itu adalah tanya. Pertanyaannya yang haram, bukan keinginannya, oke? Karena keinginan itu hal yang sifatnya manusiawi, kita nggak boleh dilarang terhadap hal tersebut. Tapi karena di sini ada unsur balaghahnya, seolah-olah Allah melarang keinginan kita untuk menanya, apalagi fadla anis soal, apalagi menanyanya, kayak gitu. Oke, selesai. Hada wa qad dzakara ba'dul mufassirin anna sahabata taqtarahu ala rasuli asya'a bi'ainiha. Sababun nuzul daripada ayat ini adalah saat sahabat banyak melakukan usul ya. Beberapa mufassirin percaya bahwa ayat ini sababun nuzulnya adalah ketika sahabat banyak melakukan usul kepada Rasul dengan banyak hal bi'ainiha. Kemudian Rasul bersabda, subhanallah hadza kama qala qaum Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Rasul kemudian menanggapi karena banyaknya usul dari sahabat, subhanallah ini persis seperti kaumnya Musa ketika Musa ditanya dan diminta diusulkan oleh kaumnya, wahai Musa, jadikanlah kami Tuhan sebagaimana mereka juga dijadikan sembahan Tuhan. Kemudian Rasul bersabda, walladzi nafsi biyadihi la tarkabunna sanana man qablakum. Itu sanana ya, bukan sunan, dan juga itu man, bukan min ya. Demi zat yang jiwaku di tangannya, kalian akan melakukan jalan-jalan. Sanan jamak dari sannun, jalan-jalan ataupun jalan-jalan sebagaimana orang-orang di sebelum kalian. Dalam riwayat lain dikatakan la tarkabunna sunnata man kana qablakum. Begitu. Oke, selesai ya. Dan juga dalam golongan mufassirin lain mengatakan bahwa khitab di sini bukan untuk kaum muslimin tapi untuk orang-orang Yahudi. Dan ayat ini sebenarnya nuzilat fihim. Asbabun nuzul daripada ayat ini adalah karena adanya ulah orang Yahudi ini. Maka nuzilat hadil ayat li sya'nihim, untuk sya'ni orang-orang Yahud. Oke. Hina sa'alu ayyunazzal alaihim kitabun minas sama', ketika orang-orang Yahudi ini meminta kepada nabinya diturunkan kitab jumlatan secara jumlatan secara langsung atau satu paket ya, sebagaimana Taurat juga diturunkan pada Nabi Musa jumlatan. Maka ayat ini maksudnya adalah menyindir perlakuan orang Yahudi yang minta kitab ini.
Itu beberapa pendapat dari mufassirin yang lain. Dan fi'il mudhari dalam am turiduna bermakna fi'il madhi aradtum. Oke. Dan Imam Razi mengatakan bahwa innahul asah li anna surata min awwali qawlihi ya bani ya Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum hikayatan 'anil li anna surata min awwali hikayatun ya 'anil yahudi wa muhajjatun ma'ahum. Imam Fakhrur Razi mengatakan bahwasanya tafsir yang mengatakan bahwa am turiduna ini turun untuk menyindir orang Yahudi bukan kaum muslimin, ini tafsir yang lebih benar kata Imam Razi. Karena surat ini dari awalnya mengatakan tentang orang Yahudi dengan firman Allah, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ini merupakan hikayah untuk menceritakan orang Yahudi dan memberikan hujjah kepada mereka. Maka nyambung, maksud Imam Fawrozi, ada sambungannya. Ada sambungan dari segi siyak, dari segi konteks dari awal surah. Ketika kita katakan bahwa khitab di sini bukan untuk kaum muslimin tapi untuk orang-orang Yahudi. Anal mu'min bir rasul la yakadu yas'al ma yakunu mutabaddilan bihi al-kufru bil iman. Ini juga masuk akal. Imam Fakhrozi kemudian melanjutkan, ini masuk akal karena orang mukmin, orang yang beriman kepada Rasul tidak akan pernah menanyakan pertanyaan yang bisa mengganti keimanan mereka dengan kekufuran, sebagaimana Allah katakan, wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa sabil. Oke, terus wa dhahabakum ila annaha nuzilat fi ahli Makkah. Golongan lain, jadi ada tiga tadi kan ngomong mufassirin ada tiga pendapat. Mufassirin pertama mengatakan bahwa ayat ini khitabnya adalah kaum muslimin. Saat sahabat banyak iktirah, banyak usul ke Rasul dengan Rasul mengatakan subhanallah hada kama qala qaum Musa ila akhirih. Mufassirin jenis kedua diantaranya Imam Razi memilih pendapat yang kedua ini, mengatakan bahwasanya khitabnya untuk orang Yahudi yang banyak ngambil yang usulnya, salah satu usul mereka adalah meminta diturunkan kitab secara jumlatan. Golongan ketiga mufassirin mengatakan bahwa khitab di sini untuk ahlu Makkah secara keseluruhan, muslimin kah atau kafir musyriknya. Hina sa'alu al-Mustafa ayyaj'alahum as-safa dhahaban wa ayyuwassi'a lahum arda Makkah wa ayyufajjirul anhara khilalaha tafjira. Saat ahlu Makkah ini meminta atau mengusulkan kepada Rasul, saya usul gimana kalau misalnya Allah itu menjadikan bukit Safa sebagai bukit emas. Kami juga usul, gimana kalau tanah Mekah ini diperluas? Kami juga usul gimana kalau misalnya sungai itu diperdalam sehingga airnya semakin banyak, ya kan? Tafjirul anhar khilalaha tafjiro. Wala mani'a min ja'lil kulli asbaban. Dan kita simpulkan bahwasanya semua sebab tadi, khitab tadi ya, ke kaum muslimin kah, ke Yahudi kah, atau ke ahlu Makkah, tidak ada mani', tidak ada dalil yang melarang hal tersebut. Maka tiga tafsir ini sama-sama boleh. Terserah kita memilih yang mana. Kemudian wa may yatabaddalil kufra bil iman, tafsirannya adalah ini merupakan jumlah mustaqillah mustamila ala hukmi kulliyin akhrajan nahyi. Oke, perkataan Allah yang berbunyi wa may yatabaddal, barang siapa yang mengganti kekufuran awalnya iman, maka dia telah sesat. Jumlah ini dikatakan ini jumlah independen, jumlah mustaqillah, jumlah tersendiri yang memiliki, yang mengandung makna nahyi. Ya, kalau kita lihat wa may yatabaddal ini merupakan jumlah yang sifatnya khobariyah. Ya, jumlah yang mengandung potensi benar atau bohong, ya kan? Kalau kita baca di balaghah ini jumlah khobariyah. Begitu. Padahal jumlah ini walaupun jumlahnya jumlah khobariyah, ya, dia memiliki makna nahi, yang mana nahi nggak memiliki potensi mengandung bohongkah jumlahnya atau mengandung kebenaran. Oke. Nah, jumlahnya ini walaupun dia khobariyah tapi maknanya nahi. Jadi seolah-olah walaupun Allah bilangnya wa may yatabaddalil kufra, seolah-olah Allah bilang la tabaddalil kufra, janganlah kalian wahai kaum muslimin mengganti keimanan kalian dengan kekafiran. Seolah-olah Allah berbicara demikian, tapi Allah sampaikan dengan jumlah khobariyah. Li ta'kidin nahi, kenapa? Untuk menegaskan lebih dalam adanya larangan terhadap mengganti keimanan dan kekufuran tadi. Oke.
mengganti keimanan kufran juga, dan juga larangan terhadap memberikan usulan iktirah yang kita pahami dari perkataan Allah sebelumnya yang berbunyi am turiduna dan seterusnya. Kemudian makna sawa bermakna wasat atau mustawin ya, yang mana artinya jalan yang rata, oke? Atau ya jalan yang rata, wasat. Jadi seolah Allah bilang sawa as-sabil ay wasatus sabil wa mustawiyas sabil, begitu. Idhofah, sawa akan diidhofakan dengan sabil ya. Sawanya adalah mudhof, oke? Kemudian as-sabilnya mudhof ilaihi. Ini merupakan bagian contoh dari idhofah sifah dengan mausufnya. Sifahnya adalah sawa, mausufnya adalah sabil. Jadi seolah-olah Allah bilang, bisa kita bilang fi ghairil Qur'an, kita bisa bilang faqad dhalla as-sabila as-sawi. Nah, gitu. As-sawinya adalah sifat. Kemudian kalau sawinya kita jadikan di depan sabil, maka bukan pakai isim sifat lagi, tapi pakai sawa. Pakai isim masdarnya ya, sawa. Jadi faqad dhalla sawa as-sabil. Jadi ini contoh dari idhofah sifat sawanya maksudnya ke mausuf, yaitu as-sabilnya. Dan ba di dalam wa may yatabaddalil kufra bil iman, ada ba di sini. Ba-nya dakhilatun alal iwadi wal ala iwadil matruk. Ba-nya ini masuk ke iman kan? Iman ini ya merupakan iwad al matruk, merupakan gantian yang kita tinggalkan, yang ditinggalkan. Oke, maksudnya apa? Orang ini kan meninggalkan kekufuran. Meninggalkan keimanan dan digantikan dengan kekufuran. Jadi mana yang hilang? Mana yang ditinggalkan? Mana iwat matruknya? Iman. Oke, maka ba masuk ke iwat matruk. Yang mana naziruha, makna seperti ini atau penggunaan huruf ba, masuknya huruf ba ke iwat matruk ini juga ada dalam ayat lain. Berbunyi atas tabadiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian ingin mengganti sesuatu yang lebih baik, itu yang hilang ya, dan itu dimasuki oleh ba, dengan sesuatu yang lebih adna, lebih rendah. Itu ada nazirin dalam Al-Quran, atau ada penggunaan yang sama, penggunaan huruf ba yang masuk ke iwat matruk yang sama. Wahasilul ayah, maka walhasil ayat ini bermakna anna may yatruku thiqa bil ayati al bayyinat al munazzala bihasabil masalih allati min jumlatiha an nasikhat. Oke. Mau dinukil menurut anak lama, maka maksudnya walhasil ayat ini maksudnya adalah barang siapa ya yang meninggalkan kesikohan dengan ayat-ayat yang telah dijelaskan ya, dengan banyaknya iktiroh ya, dengan banyaknya nanya, oke? Dengan banyaknya nanya dan juga dengan banyaknya usulan, maka faqad hada, dia telah melenceng min haitsu la yadri anit thoriqil mustaqim, telah melenceng ya, menjadi di jalan yang dia tidak tahu mana jalan yang lurus, sawa as-sabil tadi, jalan yang lurus yang al-musil, yang membuat mereka mencapai atau membuat mereka sampai menuju tempat-tempat hak dan tempat-tempat huda, begitu. Hada wa qad zama ba'dhum anna ayah fi qoulihi ta'ala ma nansakh min ayatin. Oke, hada. Oke, ini semua udah, tadi pembahasannya udah selesai. Hada wa qad zama ba'dhum anna ayah fi qoulihi ta'ala bermakna mukjizat. Ada golongan lain, kita kembali ke khilaf di awal tadi, khilaf tentang makna ayah. Ada beberapa golongan mufassirin yang menganggap ayah bukan bermakna ta'ifatun minal Quran, bukan makna ayat Qur'aniyah yang kita pahami tadi sebelumnya. Tapi maksud ayah adalah mu'jizat yang menunjukkan terhadap kebenaran Rasul, begitu. Jadi ketika mereka menafsirkan manansakh min ayatin ay manansakh min mu'jizatir Rasul, ya kayak gitu maksudnya, bukan ayat Quran. Begitu. Jadi maksud menasah ayat dalam golongan ini bukan menasah ayat Quran, tapi menasah mu'jizat Rasul. Kenapa? Haitsu yubaddirullahu mu'jizatar rasuli as-sabiqi bil mu'jizatil lati ya'ti biha ar-rasulul ladzi ba'dahu. Jadi ketika mereka bilang manansah
ketika mereka menafsirkan manasah min ayat, maksudnya adalah kami, kata Allah, mereka menafsirkan seolah-olah kami tidak mengubah mukjizat satu rasul. Manansah maksudnya isim syarat ya. Kami mengganti mukjizat dari suatu rasul dengan mukjizat rasul yang lain setelahnya. Dengan tafsiran ayah merupakan mukjizah, bukan ayah ta'ifatum minal Quran. Kenapa sih diartikan mukjizah ayat di sini? Jawabannya, wa innama laja'a ila dzalika firaron min tafsiril insa'i wa nahwihi. Nah, gini. Wa tamashyan kama yaz'amu ma'a qawlihi alam ta'lam. Oke. Nah, mereka menafsirkan ayah bukan dengan ta'ifah Al-Qur'an, ayat Qur'aniyah, tapi mereka menafsirkan ayah dengan mukjizat. Kenapa? Karena mereka ingin karena mereka pengen lari, firoron, pengen lari dari, pengen menghindari tafsiran insa tadi, ya, tafsiran insa, ya, tafsiran insa dan nahwihi, dan tafsiran insa dan juga tafsiran yang kita sebut di awal, yaitu tafsiran insa, tafsiran nasi, ya kan, tafsiran yang sebelumnya yang mengatakan kalau atau tafsiran nasi dalam artian at-tark, oke, mereka pengen menghindari makna nisyan atas rasul tadi, oke. Sehingga tadi kan kalau kita lihat ada orang yang ada golongan yang kemudian menganggap sama sekali tidak setuju dengan 3 pendapat tadi. Makna nisyan ini mereka nggak setuju kalau nisyan itu ada pada rasul, walaupun sudah dijawab rodnya gitu kan. Juga nggak setuju maknanya tark, juga nggak setuju maknanya anas, oke, bermakna at-takhir. Mereka ingin lari dari khilaf atas makna-makna manansah tadi, makna nansahnya. Mereka ingin ingin mencari alternatif lain, begitu. Karena konsekuensinya mereka harus menisbahkan kelupaan atas rasul. Maka alternatifnya adalah dengan menafsirkan ayah dengan makna mukjizah, bukan ayat Qur'aniyah, begitu. Tamasyan kama yaz'amu ma'a qawlihi, itulah tamasyan ini sesuai ya dengan klaim mereka dan dengan pendapat mereka saat mereka menafsirkan ayat yang berbunyi alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Oke, kayak gitu. Jadi manansah maksudnya tidaklah terus manansah, apa-apa yang kami hapus dari mukjizat suatu rasul kami ganti dengan mukjizat suatu rasul, seorang rasul yang lain, begitu. Mereka ingin mencari firoron, ya, sebagai firoron, sebagai pelarian dari menafsirkan insa dan nahwihi dan makna-makna nansah, makna-makna nasakh yang lain, begitu. Mereka nggak mau berkubang dalam pembahasan nashun tadi, yang mana salah satu konsekuensi besarnya adalah kita bisa menisbatkan lupa atas rasul, padahal rasul sudah dijamin oleh Allah tidak akan lupa ayat Al-Quran, begitu. Terlepas dari rod yang meyakinkan kita dalam makna naskh yang nasi tadi, terlepas demikian mereka tetap menafsirkan, mereka tetap takut dan mereka tetap mencari jalan yang lebih aman, yaitu mengganti makna ayah, menafsirkannya dengan mukjizah bukan ayat Qur'aniyah. Kemudian dirod juga pendapat yang mengatakan ayah sebagai mukjizah dengan perkataan mu'alif di sini, wa man 'alima ma dzakaruhu fi asbabin nuzuli min anna al-ayata ja'at litamhidi fi tahwil al-qiblah wa naskhi tawajjuhi ilaiha bi tawajjuhi ila al-ka'bati 'alima annahu la da'iya ila ma za'amahu. Oke. Barang siapa yang maknanya adalah barang siapa yang mengetahui, ya, bahwa sabab nuzul dari ayat ini merupakan tamhid, merupakan cara Allah untuk mempersiapkan kaum muslimin dengan adanya penasahan hukum kiblat. Awalnya kiblat ke Baitul Maqdis jadi ke Ka'bah. Ayat ini merupakan ancang-ancang yang Allah siapkan pada kaum muslimin untuk siap mereka dengan penasahan hukum kiblah yang awalnya ke Baitul Maqdis jadi ke Ka'bah. Nah,
Barang siapa yang tahu sababun nuzul seperti ini, alima, dia juga pasti tahu bahwasanya tidak ada faktor, tidak ada alasan untuk menjadikan tafsiran ayah dengan mu'jizah ila ma za'amahu, sebagaimana yang golongan ini klaim. Maka maksudnya tafsiran ayah bermakna mu'jizah firoron min tafsiril insa'i wa nahwihi merupakan tafsiran yang dhaif. Itu maksud ibarah tadi. Semoga bermanfaat. Ini tafsiran selesai kita rekaman untuk tafsiran ayat manansakh min ayatin sampai faqad dhalla sawa as-sabil. Al-Baqarah 106 sampai 108. Kita lanjut ke ayat-ayat lain insyaallah.